Oke, selamat datang kembali di channel Emmanuel Education. Kita akan melanjutkan bagian kedua dari video pembahasan mengenai kinematika. Yaitu, saya sedikit review apa yang sudah kita pelajari pada video bagian pertama, di mana kita sudah membahas definisi kinematika, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa mempedulikan penyebabnya. Kemudian kita sudah bahas 3 topik penting dalam kinematika, yaitu kerangka acuan, posisi, dan waktu gitu. Dan juga kita sudah membahas definisi dari gerak dalam fisika gitu. Oke. Dan sekarang kita akan bahas lanjutan bagian ini. Kita akan bahas properti turunan dalam kinematika gitu ya. Jadi kita tahu bahwa suatu benda bergerak tentunya punya kecepatan gitu ya, dan pasti ada perpindahan yang terjadi. Maka dari itu kita akan membahas kecepatan kali ini. Oke, atau kita bahas dulu perpindahan kali ya, mulai dari yang basic dulu. Nah, perpindahan. Oke, sekarang misalkan begini, suatu benda partikel dia di poin A, kemudian dia bergerak gitu. Dia bergerak dan lintasannya itu bentuknya seperti ini. Ini. Ups, putus. Nah, ini. Putar. Nah, gitu. Random sekali ya. Jadi mungkin partikel ini adalah molekul gas atau sebagainya. Pertanyaannya, perpindahannya itu yang mana? Yang lintasan merahkah? Atau seperti apa perpindahan itu? Jadi dalam fisika, perpindahan itu yang ini. Yang garis biru ini gitu. Kita tarik garis lurus dari titik A ke titik B. Selesai. Itu namanya perpindahan. Perpindahan posisi. Tapi perlu dicatat, perpindahannya ini menurut siapa? Itu lagi kan? Kita sudah tahu gitu. Kalau perpindahan A dan B itu bisa kita nyatakan dalam garis lurus yang biru ini. Tapi perlu kita catat, menurut siapa perpindahan itu terjadi? Itu tetap penting juga gitu. Ya, misalnya ya, kita jadikan titik O sebagai, maaf, jangan saya hapus lintasan merahnya, itu penting. Nah, berarti baru kita bisa nyatakan bahwa perpindahan A ke B itu bagi titik O atau menurut titik O itu adalah garis biru ini gitu. Perpindahan dari partikel dari posisi awalnya itu dinyatakan oleh garis biru ini dari A ke B gitu. Sementara yang merahnya itu menyatakan apa kalau begitu? Nah, jadi yang garis merah yang melengkung-lengkung ini sebenarnya menyatakan jarak ya. Jadi ada mungkin miskonsepsi antara jarak dan perpindahan dalam masyarakat gitu. Sabar, saya hapus yang di okay. Jadi ada biasanya miskonsepsi fisika gitu dalam masyarakat, misalnya kecepatan dan kelajuan gitu. Nah, kalau dalam fisika, jarak itu adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh benda selama bergerak. Gitu. Jadi ini perlu dipahami. Berarti kalau jarak itu kan tadi definisinya apa? Total panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Sementara kalau perpindahan, dia itu cuma tinggal tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir.
Berarti ada yang beda kan dari perpindahan dan jarak itu? Ya, benar. Ah, kalau perpindahan arahnya jelas. Kalau jarak arahnya nggak jelas karena kita bisa bilang bahwa ada berbagai macam cara partikel itu bisa berpindah dari A ke B. Bisa saja yang jalurnya merah seperti ini, atau bahkan bisa sama saja seperti yang garis orange, dia akan mengikuti aja garis biru gitu. Ini adalah kasus istimewa untuk garis jingga ini atau garis orange. Apa itu kasus istimewanya? Yaitu ketika jaraknya, kita bisa lihat ini, sama besarnya dengan nilai perpindahannya gitu. Itu kasus istimewa itu. Atau bahkan bisa seperti ini. Dari A ke B geraknya seperti ini. Atau mungkin geraknya A ke B itu bisa saja seperti ini gitu. Bisa aja, banyak kemungkinan. Jadi jarak itu nggak jelas arahnya itu dia bagaimana selama gerakannya. Tapi kalau perpindahan, dia itu jelas arahnya gitu. Nah, jadi kita bisa bilang perpindahan itu kita perlu mementingkan arah. Jadi kita bisa bilang, ya saya lupa didefinisikan ya. Jadi perpindahan yang definisinya adalah garis lurus yang menghubungkan posisi awal dengan posisi akhir suatu benda ini awal ya, nanti orang kira awul. Aduh. Suatu benda menurut kerangka, saya tulis singkat KRK aja ya, cuan tertentu gitu. Jadi itu definisi perpindahan. Sementara kalau jarak itu adalah total panjang lintasan. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau perpindahan arahnya jelas, tapi kalau jarak kita hanya peduli dengan total panjang lintasan. Ingat, lintasan itu boleh berkelok-kelok, nggak jelas gitu. Jadi bisa kita simpulkan perpindahan tidak sama dengan jarak yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi, nah kesimpulan yang kita dapatkan apa? Bahwa perpindahan itu tidak sama dengan jarak gitu. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor. Oh iya, saya belum buat video matematikanya. Nanti saya akan buat juga video pengantar matematika untuk fisika. Karena itu penting juga. Nah, ini adalah besaran skalar. Nah, untuk saat ini saya ingin menjelaskan bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ini bedanya. Dia punya arah gitu. Jadi kalau misalnya titik A dan B berpindah sejauh 5 meter menurut titik O. Apakah itu sudah mewakili definisi lengkap perpindahan? Tentu tidak, karena kita belum sebutkan arahnya kemana. Begitu. Sementara kalau jarak, itu besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki
nilai, dan arah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Kita akan bahas topik selanjutnya di video berikutnya. Saya harap video ini bermanfaat. Terima kasih.